PS1B dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Maria Azahri dari kelas PS1B absen 12. Di sini aku sama Mari mau membuat podcast tentang materi fikih muamalah. Nah, di sini aku sebagai narasumbernya dan Sarah sebagai pembawa materinya. Halo, oke. Sebelum ke dalam-dalamnya pasti mau tahu artinya dulu ya. Aku mau Boleh. tanya dulu dong. Apa sih arti dari fikih muamalah itu sendiri? Oke, aku jelasin dulu ya. Mm-hmm. Jadi muamalah itu berasal dari bahasa Arab yaitu almal yang artinya condong atau berpaling. Nah, sementara menurut para ulama itu adalah suatu aktivitas keduniaan untuk mewujudkan keberhasilan akhirat nih Sarah. Oh, oke. Nah, secara luas muamalah itu adalah syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia dengan jual beli, gadai, transaksi, wasiat, wasiah, hadiah dan lain-lain. Oh. Nah, kalau pengertian luasnya, muamalah itu semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya nih Sarah. Oh, oke. Tadi udah secara luas dan sempit ya? Iya. Oke, kalau kesimpulannya tuh gimana sih, Sar? Kalau kesimpulannya, jadi kesimpulannya tuh muamalah itu adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda, Sarah. Oh, oke. Wah, itu berarti ada arti luas, arti sempit dan kesimpulannya. Paham. Oke, aku mau tanya lagi dong. Kalau ini kan tadi kan udah pengertian loh. Aku mau tahu tentang kaidah hukumnya itu gimana? Kalau kaidah dalam syariat ya, hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat setempat nih Sarah. Jadi sesuai dengan tempat tinggal kita nih. Oke, berarti menyesuaikan juga ya. Bisa berubah-ubah juga. Terus tanya apa lagi nih? Oh iya, kalau prinsip ibadah sama muamalah itu kan beda kan? Bisa sebutin nggak sih prinsipnya apa aja? Kalau prinsip ibadah dan muamalah itu beda ya. Terutama dalam sifatnya. Kalau muamalah secara kalau ibadah itu bersifat tetap, terus tidak bisa berkembang, bersifat khusus, terus nas-nasnya lebih terperinci dan peluang ijtihadnya lebih kecil. Nah, sementara prinsip muamalah itu bersifat elastis, dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat, bersifat universal, nas-nasnya lebih umum dan peluang ijtihadnya lebih besar. Itu Sarah. Berarti bedanya tuh lumayan jauh ya, kayak bertolak belakang gitu ya. Wah, bermanfaat banget nih. Terus mau tanya apa lagi nih Sarah? Kalau tadi kan udah itunya ya, sekarang kaidah ibadah dan muamalah itu gimana sih? Ada yang biasanya kan ada dasar-dasarnya gitu kan. Itu gimana sih, Sah? Ada dua yang aku tahu. Iya. Ada ibadah dan muamalah. Nah, ini aku sebutin ya. Yang ibadah dulu nih, itu al-uslu fil ibadati ala tahrimi hatta yad'ud dalilu ala ibadatiha. Yang artinya pada dasarnya dalam ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Seperti sholat nih. Sholat kan kalau nggak ada perintahnya dalam Al-Quran itu pasti jatuhnya bakal haram karena tidak ada dalil yang yang menghalalkannya. Iya, betul. Kayak memerintahkannya gitu ya. Terus yang muamalah ini al-uslu fil muamalati hatta yad'ud dalilu ala tahrimiha, yang artinya pada dasarnya semua aktivitas muamalah itu adalah boleh kecuali ada dasar dalil yang mengharamkannya. Jadi semua aktivitas muamalah itu halal nih Sarah. Seperti transaksi jual beli, hadiah, wasiat dan lain-lain. Oh, berarti kalau ya balik lagi ya, kalau ada hadisnya kita boleh melakukannya, itu pun hukumnya halal. Tapi kalau nggak ada berarti nanti jatuhnya haram. Oke. Bermanfaat banget sih. Kayak aku baru tahu juga sih. Baru tahu kan? Nah, makanya belajar fikih dong Sarah. Iya, ini kan aku lagi belajar. Terus kamu mau tanya apa lagi nih? Bangku di sini. Apalagi ya? Hukum muamalah dalam Al-Quran itu ada nggak sih? Ada beberapa sih yang aku tahu. Coba aku sebutin ya. Yang pertama itu melarang memakan makanan secara batil. Ini terletak dalam surat An-Nisa ayat 29. Terus yang kedua melaksanakan transaksi jual bisnis atas dasar riba. Yang ketiga pencatatan transaksi hutang-hutang. Yang keempat akad transaksi bisnis
disaksikan oleh saksi. Dan yang kelima, larang riba. Yang keenam, keterikatan sektor moneter dengan sektor real. Yang ketujuh, investasi dengan sistem mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Oh, oke. Gitu. Berarti investasi pun ada sistemnya juga ya, ada Banyak mudharabah, dong. Musyarakah, musyarakah. ijarah, dan IMBT gitu. Oke. Terus mau tanya apa lagi nih? Terus kayaknya sifatnya itu gimana sih? Sifatnya? Sifatnya tuh kan aku dengar kayak ada global itu kan. Mm-mm. Itu gimana sih? Nah, jadi maksud global itu kayak maliyah. Maliyah itu sifatnya global atau secara keseluruhan nih Sarah. Jadi tidak terperinci. Terus karakter global ini akan membuat hukum muamalah lebih elastis dan lebih fleksibel. Oh, wah, bermanfaat banget ya. Iya. Tadi kamu Penting banget kan belajar banyak muamalah. banget kayak dari pengertian sampai ke akar-akarnya kamu sampaikan ke aku. Kayaknya bermanfaat banget buat Bermanfaat aku. banget. Makasih banget tuh Fani. Ini sangat penting banget loh buat buat kehidupan sosial kita. Betul. Oke. Udah nih. Udah dong, nanti Ada aku lagi nggak? nanti ada sih, aku mau tanya lagi beberapa tapi di beda materi ya. Oke. Jadi kalau ada yang kurang-kurang bisa PC aku ya. Oke. Yes. See you. Assalamualaikum.